Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan yang sangat amat berlimpah pada kita semua hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yaitu Habibana wa Damiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, serta sampai kita kepada umatnya. Dan juga semoga kita diberikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang dahsyatnya pengaruh makanan haram pada diri kita. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat agama Islam, sementara makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Dan juga pada ceramah itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wahai manusia makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya bagi kalian setan adalah musuh yang nyata. Lalu makanan halal dan haram tidak hanya berpengaruh bagi kaum muslim saja, akan tetapi berpengaruh juga untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Mengonsumsi makanan haram dapat merusak organ-organ di bagian tubuh kita. Dan juga memakan makanan yang haram akan membuat kita menuju ke arah kemaksiatan. Karena dengan kita mengonsumsi makanan haram, itu akan membuat telinga, mata, dan suara hati kita tertutup dan membuat kita menjadi lalai. Lalu, makanan halal dan makanan haram tidak hanya ditentukan dari apa makanannya, namun ditentukan juga bagaimana kita mendapatkannya dan dari mana dan dari sumber mana kita mendapatkan makanan itu. Makanan yang didapatkan dengan cara yang baik, maka makanan itu pun akan menjadi makanan yang halal. Jadi apabila kita mendapatkan dengan cara yang kurang atau tidak baik, maka makanan itu pun akan menjadi makanan yang haram walaupun makanannya halal gitu. Lalu dan juga ada makanan yang thayyib. Thayyib itu baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Namun, jika kita mendapatkan makanan thayyib namun didapatkan atau dari sumber yang kurang baik dan atau tidak baik, maka makanan itu akan berpengaruh kepada fisiknya, dan yang tidak halal akan berpengaruh kepada ruhnya. Contoh pengaruhnya yang pertama akan terpengaruh pada mata atau basor. Misalnya seperti kita sering menyaksikan hal-hal yang kurang baik gitu loh. Terus yang kedua ada telinga. Contohnya seperti di masjid itu udah azan asar, tetapi dia tuh tidak datang ke masjid karena telinganya tuh jadi tersumbat. Terus yang terakhir ada suara hati atau fuad. Misalnya seperti bisikan baik itu dibisikkan oleh malaikat, dan yang jelek itu dibisikkan oleh setan. Contohnya seperti kita sudah azan tapi kita menunda-nunda sholat gitu. Nah, kenapa sih pengaruh yang 3 tadi itu dapat terjadi? Hal itu dijadikan karena kita sering mengkonsumsi makanan yang haram yang membuat diri kita menjadi tersumbat gitu loh. Jadi telinganya tuh jadi tersumbat oleh hal-hal yang kurang baik. Contoh lainnya yaitu orang yang imannya kuat ketika melihat hal-hal yang buruk, mereka akan risau dan cemas dan merasa tidak nyaman gitu loh. Jadi akan segera mengalihkan perhatiannya. Berbeda dengan yang imannya lemah, berbeda dengan iman yang lemah, dia akan tetap melihatnya. Hal ini pun dipengaruhi oleh dirinya yang mengkonsumsi makanan yang haram. Lalu di mata hati pun akan menjadi mudah keliru gitu loh. Jadi kayak gampang tersesat. Nah, hal itu dapat terjadi jika ada aliran makanan haram yang masuk ke aliran tubuh. Ketika iman dan hatinya mulai tergoyah atau terganggu, maka disinilah awal mula kemaksiatan terjadi. Maka dari itu, ketika makanan yang haram mengalir di aliran tubuh dan darah, akan menyumbat ke kuping untuk mendengar hal-hal yang baik. Lalu hal itu pun akan menyumbat mata sehingga kita tergiur untuk melihat hal-hal yang kurang baik, dan juga akan masuk ke hati atau kolbu yang membuat kita dipengaruhi oleh setan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pentingnya kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, karena dari hal sepele itu tuh dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Nah, jadi hal itu tuh dapat memunculkan banyak hal negatif
dan juga dapat mempengaruhi mata, telinga dan hati kita. Terus jadi Allah itu mengharamkan makanan dan minuman itu karena Allah memiliki tujuan tertentu yang sangat baik, yakni karena Allah sayang kepada kita dan tidak mau kita terkena penyakit dari mengonsumsi makanan yang haram. Oleh sebab itu penting sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dijaga dari hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, yuk kita mulai mengkonsumsi makanan yang halal dan juga cara mendapatkan itu harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang keliru atau kurang. Semoga dengan disampaikannya materi ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.